Akulah roti hidup itu satu dari 7 pengakuan Yesus tentang dirinya, atau pernyataan Yesus tentang siapa dirinya. Ada 7 pernyataan Yesus. Mungkin ada yang ingat satu dari 7 itu yang Tuhan Yesus bilang tentang siapa Dia. Ada yang ingat? Salah satunya itu biasa dipakai di ibadah-ibadah pemakaman. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada satu lagi, gembala. Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Nah, ada 7 pernyataan tentang Yesus itu siapa dari Yesus sendiri. Berharap bahwa saya rencanakan, jika Tuhan mengizinkan, kita akan belajar 7 itu pelan-pelan, sehingga kita tahu dengan pasti siapa yang kita percayai, siapa yang kita imani. Dan kali ini kita akan mulai dengan pernyataan Yesus yang pertama. Yesus bilang, akulah, yang tadi teman-teman baru baca, akulah roti yang hidup. Nah kawan-kawan, siapa yang lapar? Ada yang lapar? Teman 2 di belakang yang pakai topi dan baju merah, kamu 3 cerita apa di situ? Oke, terima kasih. Tadi kita bilang di depan tentang Yesus kasih tahu Dia itu apa? Kira-kira kamu udah dengar? Oke, siap pernah dengar. Iya. Ini kamu sudah datang ibadah capek tuh, pakai waktu datang untuk ibadah, jadi yang kamu cerita sendiri. Kamu juga pakai waktu untuk belajar firman Tuhan. Nah, Yesus bilang, saya ini roti hidup. Kira-kira kalau kita lapar itu bagaimana ya? Perut sakit, apalagi kepala pusing, terfokus, terus loyo, lagi apa? Bisa mati juga memang kalau tidak makan-makan 2 hari 3 hari sungguh-sungguh saya. Suloyo, lapar, capek, tersanggup, terfokus, kasihan lagi, apalagi step lagi yang sudah lalu lapar. Nah tentu saja waktu kita lapar itu mau makan. Kira-kira waktu kamu lapar itu makanan apa yang paling enak yang kamu bayangkan? Kakak nama? Kakak bernama siapa? Nova. Kalau kau lapar tuh makanan apa yang kau bayangkan? Atau apa saja yang ada di depan kau sikat saja ya? Kalau lapar, pokoknya kalau lapar tuh apa saja yang ada di depan kau pasti kau makan saja. Tapi kira-kira kamu bayangkan makanan apa yang paling kamu mau makan waktu lapar, kelap baru panas terus, kira-kira kamu mau makan apa? Nasi ayam. Aduh, tapi pas kamu makan ini ayam keras. Apa lagi? Ikan paus, nasi ikan paus. Ah itu tidak mungkin sekali ya kalau nasi ikan paus. Nasi ikan paus ini baju anak kau salah gigit. Nasi ikan paus. Yo. Papeda kah? Papeda ikan kuah kuning. Aduh, macam cepat pulang ke rumah. Oke. Jadi bayangkan kalau kita sekarang mau belajar tentang Yesus yang kasih umpamakan dirinya itu sebagai makanan. Kenapa roti? Karena ya memang itu orang Yahudi itu makanan, roti. Kami ingat mujizat apa yang Tuhan Yesus bikin? Selain dari banyak-banyak mujizat yang ada hubungan dengan makanan. Yes, kasih makan 5.000 orang dengan roti 5 saja nih.
dan ikan 2 saja. Tapi ada 5.000 orang yang makan. Bahkan di cerita sekolah minggu ada berapa sisa? Masih ada sisa. Dong kumpul-kumpul sampai ada loyang 12 yang masih sisa isi. Di Alkitab dia bilang ada sisa 12 keranjang. Terus kita menyanyi 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa berapa? Sisa 12 paku. Mantap sekali ya. Nah, kenapa Tuhan bilang saya adalah roti? Kalau teman-teman baca Yohanes pasal 16 yang 16 yang tadi kita baca, Yohanes pasal 6 yang tadi kita baca itu dia cerita tentang orang-orang yang ikut Yesus setelah mujizat 5 roti 2 ikan. Setelah mujizat 5 roti 2 ikan, dong kejar Tuhan Yesus untuk dong mau tahu lagi kira-kira Tuhan Yesus ini bikin apa lagi yang lain-lainnya. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu cari saya bukan karena kamu percaya sama saya, tapi karena kamu suka makan roti sampai kamu kenyang, jadi kamu cari saya. Ini bahaya sekali. Jadi orang cari Yesus bukan karena percaya sama Yesus, tapi karena mau dapat apa yang Tuhan Yesus buat. Nah, coba bayangkan, Tuhan Yesus bilang orang yang lapar dan haus akan kebenaran di Matius pasal 5 ayat 6. Dalam ucapan bahagia salah satunya adalah orang yang cari makanan rohani. Makanan rohani itulah Yesus sendiri. Jadi bayangkan kalau kita lapar, seperti tadi teman-teman bilang, kalau lapar, loyo, kepala pusing, terfokus, perut sakit, bahkan bisa mati kalau lapar, berhari-hari termakan. Terus yang sederhana adalah kalau kita lapar, sudah yang penting itu makanan. Ada yang pernah kasih padam lampu terus makan nasi yang semut makan duluan kan? Ada? Kita dulu begitu di asrama. Sulapar nih kasihan semut naik di nasi kangkung. Tapi sudah, sebab tak usah lihat semut padam lampu gelap baru kawan kau sigi tempo supaya kau bisa makan. Apa saja bisa kita ambil makan supaya kita kenyang. Itu lapar secara kita badan tubuh jasmani perut ini. Nah, kenapa Yesus bilang dia adalah roti hidup? Karena orang-orang Yahudi, selain orang-orang yang cari Yesus yang sudah makan 5 roti 2 ikan, kalau teman-teman baca di Yohanes pasal 6 ini sampai selesai, kita akan lihat bahwa Tuhan Yesus mau kasih tahu bukan yang penting itu adalah makanan untuk perut saja, tapi yang penting itu adalah makanan untuk hidup, jiwa, roh dan jiwa. Teman-teman sudah tahu, anak-anak sudah tahu beda antara roh dan jiwa toh? Biasanya di kampungnya pikiran kalau mau lakukan satu hal yang baik atau tidak baik, ada dua orang yang bisa cerita. Yang satu dibilang, Pace, ku makan sudah, ku lapar, biar ku kawan dari belakang nanti dia tak tahu. Yang satu bilang jangan, kasihan, dia juga mau makan tuh. Jadi ada 2 kebaikan dan keburukan yang baku bicara. Itu namanya jiwa, roh yang sederhananya begitu. Karena itu Tuhan Yesus mau kasih tahu bukan hanya tentang makanan untuk tubuh kita, tapi yang paling penting adalah makanan untuk kita punya jiwa. Ada yang ingat Tuhan Yesus dalam pencobaan di padang gurun? Pencobaan untuk Tuhan Yesus yang pertama itu tentang apa? Sulama telah sekolah minggu jadi karena sepindah ke PAM. Jadi waktu Tuhan Yesus dicobai 40 hari 40 malam dia puasa, terus iblis datang di hari terakhir. Baru iblis bilang, Pace, kalau kau itu anak Allah, kau bikin
batu-batu ini jadi roti. Coba baca Matius pasal 4. Ayo. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Ayat 3 sampai 4. Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Ya, itu artinya bukan cuma tentang kita perut yang penting. Manusia hidup bukan cuma tentang makanan saja. Tapi manusia hidup bisa juga dan pasti di dalam setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu tentang kita punya kepentingan jiwa. Tadi kita buat teman-teman vokal grup 2 yang pertama itu dong menyanyi lagu yang bagus sekali. Jadi anak-anak semua yang Tuhan Yesus kasih, lapar tentang perut itu pasti. Dan kita tahu dia pun tanda-tanda. Dia pun tanda-tanda itu dong tahu perut subunyi ini. Kok perut subunyi kasihan. Pasti kok lapar ke apa? Atau yang tadi kita bilang. Tapi kalau kita lapar dan haus tentang hal yang benar, lapar dan haus tentang hal yang baik, lapar dan haus sama Tuhan, tidak ada makanan lain selain kita harus terima makanan dari firman Allah. Dan firman Allah itu seperti begini. Apa tanda-tanda orang sudah lapar dan haus akan kebenaran? Apa? Ada yang tahu? Kalau tanda-tanda perut lapar itu kan semua sudah tahu, terus saya kasih tahu lagi, saya sudah tahu sendiri. Tapi lapar dan haus tentang Tuhan. Tanda yang pertama, kalau kita mau datang ke ibadah ini, itu taruh tunggu dosen perintah baru kita datang. Itu tidak tunggu rektor WA baru kita datang. Itu tidak tunggu dekan kasih tahu baru kita datang. Tapi kita semua tahu bahwa satu keluarga Universitas Otto Gessler Papua ini, makanan yang saya dapat hari Minggu kemarin saya sudah dapat di gereja, tapi di sini dia warung itu ada di GSG jam 11 hari Senin, saya pergi makan gratis di situ. Itu apa makanannya? Makanan itu puji-pujian, makanan itu firman Tuhan, makanan itu berdoa. Sehingga waktu pendeta berdoa, kamu tidak sibuk WA. Waktu pendeta khotbah, kamu tidak sibuk cerita sendiri. Waktu vokal grup ada teman-teman bilang, kamu menyanyikan saya ikut gabung. Itu tanda pertama kita mengaku kita lapar, kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Tanda kedua, orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, dia tahu saya melakukan hal yang salah dan hal yang benar. Karena Roh Kudus kasih tahu dia, kawan, itu salah. Kau datang ke kampus, kau orang tua suruh kau datang kuliah, terus kau malas-malas, mungkin kau lapar terapa-apa, kau pergi, kau percaya nanti Tuhan kasih kau makanan dengan cara Tuhan. Karena itu kau pergi saja. Itu orang yang berpengharapan, itu orang yang tahu bahwa dia punya kekuatan di dalam Tuhan. Jadi dia cari Tuhan. Karena itu salah satu ucapan bahagia Tuhan Yesus adalah, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang yang mau melakukan hal yang baik, yang benar, nanti dia senang. Betul kelihatan ini kecil saja, ini tidak terlalu besar, tapi saya sudah bisa lakukan hal kecil ini, datang kuliah dengan waktu, bikin tugas dengan baik, tidak habiskan waktu dengan kumpul-kumpul yang terhadap penting,
tapi kumpul-kumpul yang penting. Nah, itu ciri-ciri dari orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi bayangkan, kalau kita lapar, perut saja sudah keroncongan, lemas, loyo, apalagi kita tidak terima makanan rohani dari Tuhan. Kalau Yesus bilang akulah roti, mungkin kita bisa bilang akulah, ganti roti dengan apa? Dengan tungku makanan. Akulah nasi kehidupan, akulah pembeda kehidupan. Supaya setiap kali kita makan nasi, kita ingat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang dia itu roti, maka dia bisa sama seperti nasi. Kalau kita tidak makan nasi, kita lapar, bisa jadi kita mati. Kalau kita tidak makan papeda, tidak makan makanan, seperti itulah Yesus. Tuhan Yesus kasih kuat Bapak Ibu, anak-anak kita semua untuk selalu rindu mencari Tuhan Yesus sebagai makanan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin.